Film ini menceritakan tentang seorang janda muda yang tinggal di sebuah kontrakan, sebut saja Irma, bertemu dengan pemuda pengangguran yang stagnean, sebut saja Angga. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Awalnya, Irma sedang menurunkan sebuah koper berat dari tangga. Setelah sampai bawah, Angga yang sedang nongkrong di halaman depan kontrakan melihat Irma dan memperhatikan kemolekan tubuhnya. Kemudian, Angga menghampiri Irma dan mereka pun berkenalan. Lalu Angga menawarkan bantuan untuk membawa koper tersebut dan bertanya mau dikemanain. Irma pun mempersilakannya dan mengatakan bahwa koper beserta isinya tersebut akan dibuang ke jurang yang berada di dekat kontrakan. Lalu Irma dan Angga membuang koper tersebut ke jurang. Setelah itu, Irma menyuruh Angga mampir dulu di kontrakannya sambil minum teh. Saat itu Irma membuka sweater rajutnya karena gerah dan sengaja. Angga yang melihat Irma langsung melongo. Ketika Irma melihat Angga, Angga pura-pura melihat cicak. Lalu Irma bilang kepada Angga bahwa dirinya mengetahui dari tadi Angga memperhatikan tubuhnya. Angga yang sedang minum langsung kebesekan dan merasa malu. Kemudian Irma menertawai Angga dan bilang bahwa dirinya adalah seorang janda, jadi sudah paham. Dan Irma pun berkata jika Angga mau bermantap-mantap, Irma siap sekarang juga. Lalu Angga yang sudah sagne berat langsung nyosor dan mereka pun bermantap-mantap. Esok harinya, Angga menceritakan tentang Irma kepada temannya, sebut saja Roni. Angga curhat kepada Roni bahwa Angga jatuh cinta kepada Irma. Setelah itu, Angga ke depan kontrakan Irma lagi untuk menunggu Irma. Namun berlama-lama Angga menunggu, Irma tak kunjung terlihat. Angga menunggu sampai larut malam dan akhirnya Irma datang juga. Singkatnya, ketika ditanya oleh Angga dari mana, Irma menjawab baru pulang kerja dan singkatnya Irma merasa salut kepada Angga yang bisa menunggunya sampai datang selama itu lalu ngasih sun. Kemudian Angga diajak masuk ke dalam kontrakan. Singkatnya Angga nginep di kontrakan dan bermantap-mantapan dengan Irma sampai pagi. Esok pagi ketika Angga bangun Irma sudah tidak ada. Angga menemukan selembar kwitansi uang dan surat kecil bertuliskan bahwa Irma pamit pergi kerja dulu dan kwitansi tersebut silakan tukarkan dengan uang untuk jajan Angga. Setelah membacanya, Angga terkejut karena nilai uangnya sangat besar, bahkan cukup untuk membeli mobil mewah. Kemudian Angga menceritakan kepada Roni dan berbagi sedikit rezekinya hasil pemberian Irma. Setelah itu, Roni ke kontrakan pacarnya, sebut saja Susi. Saat itu Susi sedang tidur pulas dibangunkan oleh Roni. Kemudian Susi pun bangun dan langsung marah-marah karena merasa terganggu. Lalu Roni mengeluarkan sejumlah uang dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk memberikan uang dengan syarat Roni minta bermantap-mantap. Dan mereka pun bermantap-mantap. Kemudian esok harinya, Angga datang ke kontrakan Irma. Namun baru sampai halaman depan, Angga melihat Irma sedang ngobrol mesra berduaan dengan pria lain. Lalu Angga menunggu Irma masuk ke kontrakan. Setelah Irma masuk ke kontrakan, Angga pun masuk ke kontrakan Irma. Saat itu Irma sedang menyetrika baju dengan iron uap. Singkatnya, Angga marah-marah karena cemburu melihat Irma dengan pria tadi sampai Angga membanting baju yang sedang disetrika. Irma menjelaskan jika pria itu hanya teman biasa. Lalu Angga bilang jika dirinya sangat mencintai Irma, ingin menjadi kekasih Irma, dan tidak mau ada perselingkuhan. Kemudian Irma pun menerima Angga menjadi kekasihnya. Kemudian Angga nginep lagi di kontrakan Irma. Esok paginya Angga merasa sangat bahagia karena sudah resmi menjadi kekasih Irma. Kemudian HP Irma berdering ada pesan masuk. Lalu Angga bertanya itu pesan dari siapa. Lalu Irma memperlihatkan HP-nya sambil bilang biasa ada pesan SMS dari penipu yang bertuliskan selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta. Kemudian Angga bilang oh syukurlah dan merasa tenang. Setelah itu malam harinya Angga menceritakan kejadian yang dialaminya hari itu kepada Roni. Angga merasa khawatir dan belum sepenuhnya percaya kepada Irma dan meminta masukan dari Roni harus bagaimana. Lalu Roni bilang jalani saja. Nanti jika ada sesuatu pasti lambat laun akan ketahuan. Setelah itu, Angga pergi ke kontrakan Irma.
Setelah sampai di halaman kontrakan, Angga melihat Irma sedang ngobrol mesra bersama seorang pria. Lalu perlahan Angga mendekati mereka untuk menguping obrolannya. Ternyata Angga mendengar obrolan yang tak sewajarnya seorang teman biasa. Setelah pria tersebut pulang dan Irma masuk ke kontrakan, Angga pun masuk ke kontrakan Irma dan langsung menarik tangan Irma dan marah-marah sampai menampar Irma. Dan singkatnya, Irma meminta maaf kepada Angga. Lalu Irma menulis sebuah perjanjian jika dirinya tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Setelah itu, kemudian mereka berlanjut bermantap-mantapan. Esok harinya, Angga menelpon Roni dan mengatakan Angga punya sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada Irma. Setelah itu, Angga mengajak Irma minum ciu di ruangan tamu kontrakan. Singkatnya, Angga marah-marah lagi sampai mengguyur Irma dengan air ciu. Lalu Angga menyuruh Irma untuk melakukan apa yang dia mau meski itu aneh. Irma pun mengiyakannya tanpa rasa takut. Kemudian Angga menyuruh Irma colmek sambil direkam kamera oleh Angga, dan Irma nurut aja. Setelah itu, Angga mengikat Irma di kasur dan menyuruh Irma untuk tidur menunggu karena Angga mau pergi dulu bilang ada urusan sebentar. Kemudian Angga menemui Roni dan Susi sambil minum ciu. Saat itu Angga berbisik kepada Roni. Angga menyuruh Roni untuk pergi ke kontrakan Irma dan menggepreknya. Roni kaget mendengarnya tapi mau. Kemudian malam harinya Angga dan Roni pergi ke kontrakan Irma. Angga menunjukkan posisi kamar Irma dan menyuruhnya masuk. Lalu Roni pun masuk ke kamar Irma. Saat Roni masuk, Irma sedang tidur. Saat tangan Roni mencoba menerkam, Irma terbangun dan langsung kaget melihat Roni yang tidak ia kenal. Lalu Roni bilang bahwa ia kesini disuruh oleh Angga, namun Irma tidak percaya. Kemudian Roni menelpon Angga dan memberikan telepon tersebut kepada Irma untuk berbicara dengan Angga. Saat itu Angga bilang Irma harus mau digeprek oleh Roni, karena Irma sudah berjanji mau menuruti apa saja yang disuruh Angga dan posisinya sedang diikat. Irma hanya bisa pasrah. Dan kemudian Roni menggeprek Irma. Saat itu, Angga yang berada di halaman luar kontrakan mendengar suara ih yang sangat keras dari kamar kontrakan Irma. Setelah penggeprekan Roni selesai, Angga masuk ke kontrakan Irma. Saat itu Irma tidak memperlihatkan kesedihan di depan Angga dan berusaha membuat Angga menjadi tidak marah dan baik seperti awal bertemu. Saat Irma memberi perhatian dan bilang telah memasakkan menu makan untuk Angga, Angga malah marah dan bilang semakin Irma bersikap seperti itu, semakin Angga merasa sedih dan kesal. Kemudian Angga pergi menemui Susi. Angga mengajak Susi ke sebuah villa. Saat di perjalanan, fokus Angga terganggu karena melihat ping-ping putih Susi. Setelah sampai di villa, Angga dan Susi kemudian bermantap-mantap. Setelah itu, Angga datang ke kontrakan Irma. Angga melemparkan roti ke meja makan. Irma merespon bahagia meski Angga tidak sopan. Namun Angga mengambil roti tersebut dan merusaknya sambil bilang hatiku saat ini seperti ini, hancur, dan kemudian pergi. Esok harinya Angga pergi menemui Susi dengan membawa bunga dan bingkisan. Setelah sampai, Susi sedang tidur menyamping. Angga mencoba membangunkan Susi namun Susi tidak bangun-bangun. Saat Angga menangkarakan Susi, ternyata Susi sudah tewas diracun oleh Irma. Kemudian tiba-tiba Irma datang dan bilang ternyata kamu yang mengkhianati. Lalu Irma menampol Angga dengan batu hingga Angga pingsan. Setelah itu, Irma mengikat dan membawa Angga ke kontrakannya. Setelah Angga sadar, Irma menghampirinya dan singkatnya Irma mengulek Angga yang sedang diikat sampai Angga mosdar. Esok paginya, Irma membawa koper yang berisi tubuh Angga untuk dibuang ke jurang di dekat kontrakan. Saat itu seorang pria datang dan menawarkan bantuan untuk membantu membawa koper tersebut. Lalu mereka pun membawa dan membuang koper tersebut ke jurang. Dan alur cerita film ini selesai.